Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, di video kali ini kita membahas soal episode rudud, yakni bantahan-bantahan kita terhadap beberapa argumentasi, beberapa pendapat, beberapa statement yang menurut kami perlu untuk diluruskan. Nah, video ini bermula dari kita diskusi lebih lanjut mengenai video ini, di mana di video tersebut kita sekilas membahas tentang aurat. Kemudian ada yang mempertanyakan bagaimana kalau ada seorang tokoh, dianggap tokoh agama, kemudian menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, bagaimana sikap kita? Maka kita bahas, kita bantah untuk mereka yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, adalah dengan beberapa hal. Yang menjadi poin pentingnya adalah yang pertama, kita kaji dulu menurut kajian mazhab Syafi'i bagaimana mengenai aurat perempuan dalam mazhab Syafi'i. Kita pakai dua kitab rujukan. Yang pertama adalah Fathul Qorib, atau yang kita pegang ini hasyiahnya, yakni Hasyiah Al-Bajuri. Bagaimana pembahasan aurat perempuan dalam kitab ini perlu kita kaji. Dalam kitab ini tertulis bahwa auratnya perempuan di dalam sholat adalah ma siwa wajiha wa kaffaiha, yakni seperti yang kita tahu, auratnya perempuan ketika sholat adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Baik telapak tangan itu bagian dalam ataupun bagian luar, ini sampai pergelangan tangan, ini bukan termasuk bagian dari auratnya wanita dalam sholat. Nah, bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di Fathul Qorib ini tertulis, di mana Fathul Qorib ini adalah referensi utama dalam kajian fikih pondok pesantren, bahwa di sini tertulis amma auratul hurrati kharijas sholati fa jami'u badaniha, bahwa auratnya perempuan ketika di luar sholat adalah seluruh anggota tubuhnya. Artinya wajah dan telapak tangan yang dikecualikan di dalam auratnya sholat ini bagian dari aurat ketika di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat wajah dan telapak tangan tidak wajib ditutupi karena itu bukan aurat. Tapi kalau di luar sholat itu seluruh anggota tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan. Itu artinya dalam mazhab Syafi'i bahwa di dalam kitab Fathul Qorib ini tertulis bahwa cadar hukumnya wajib. Jadi niqab hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak membahas khilafiyah dalam mazhab Syafi'i karena memang sedikit ada khilafiyah mengenai itu. Tetapi yang jelas dalam referensi utama pondok-pondok pesantren salaf, Fathul Qorib tertulis bahwa seluruh anggota tubuh perempuan ini merupakan bagian dari aurat yang wajib ditutup. Lalu bagaimana di kitab I'anatul Thalibin atau Hasyiah I'anatul Thalibin, bahwa di dalam kitab I'anatul Thalibin ini juga referensi utama kitab fikih menurut pondok-pondok pesantren salaf, bahwa di sini tertulis bahwa i'lam anna lil hurrati arba'a auratin, bahwa ketahuilah perempuan ini punya 4 aurat. Kemudian ditulis di sini bahwa auratnya perempuan di luar sholat bagaimana? Fa'indal ajanib jami'ul badan, maka untuk auratnya perempuan ketika dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuhnya juga. Maka di dalam Fathul Qorib, di dalam Fathul Mu'in atau hasyiahnya I'anatul Thalibin ini tertulis bahwa auratnya perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya. Artinya dua musannaf dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin ini semua sepakat mengenai bahwa cadar atau yang menutup wajah dan yang menutupi telapak tangan adalah hukumnya wajib. Ini referensinya. Kemudian bagaimana menyikapi tokoh agama dianggap ahli tafsir atau bahkan mungkin istrinya
seorang kiai yang kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya jilbab atau tidak wajib berkerudung dan lain sebagainya, maka kita cek dulu bahwa kita kembali pada pengertian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terhadap pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab, baik itu mazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwa tidak wajib menutupi kepala, tidak wajib berjilbab, tidak wajib berkerudung dan lain sebagainya, ini bagaimana? Maka kita tanya dulu, apakah itu pendapat pribadi atau merujuk pada seorang ulama? Mereka akan sering mengatakan bahwa tidak ada nas dari Al-Quran yang mengatakan wajibnya jilbab, yang soreh tidak ada. Maka orang seperti ini ada 2 kemungkinan, dia ngutip ulama lain atau dia memposisikan diri sebagai mujtahid. Jadi saya ini mujtahid, nggak ada nas dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Oke, baik. Kalau begitu Anda memposisikan dari seorang mujtahid, tidak masalah. Berarti dari sudut pandang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak mengikuti salah satu dari mazhab 4. Dia mendirikan mazhab sendiri. Karena dia memposisikan diri sebagai seorang mujtahid. Kemudian yang kedua, kalau dia mengutip ulama lain, ini menurut Syekh ini, menurut pendapat ini, sebut saja siapa. Saya tidak melihat mereka yang menyebut bahwa jilbab itu tidak wajib. Mereka menyebut seorang tokoh ulama yang menjadi rujukan utama. Saya belum melihat itu. Kalaupun ada, kita pastikan dulu bagaimana status dari ulama tersebut, mazhabnya apa. Apakah masih bermazhab kepada mazhab 4 atau tidak. Kalau tidak, berarti ya sama. Itu berarti keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Inilah Sawadul A'zam. Jadi inilah yang menjadi rujukan utama salah satu 4 mazhab ini. Kalau tidak, ya sudah, orang boleh berpendapat apapun, tetapi itu pendapat sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sudah keluar dari 4 mazhab ini. Jadi silakan ngomong apa saja terserah, karena tidak ada referensinya. Dia memposisikan diri sebagai seorang mujtahid atau mengutip ulama lain dengan kapasitas yang jauh dari mujtahid, ya sudah, bebas saja ngomong apa saja. Tetapi berarti sudut pandang kami berdasarkan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau mengatakan bahwa tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, ini masih ada dari kalangan pendapat dalam kalangan 4 mazhab yang berpendapat seperti itu, masih ada. Silakan merujuk kepada penjelasannya Gus Baha, penjelasannya Yai Khalil Nafis tentang auratnya perempuan, tentang cadar dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, ini dalam 4 mazhab tidak ada satupun yang menyatakan itu. Makanya itu dia mengaku sebagai mujtahid atau merujuk pada ulama yang jauh dari kapasitas seorang mujtahid yang mengaku sebagai mujtahid. Ini dalam kajian fikih cukup berbahaya. Makanya orang yang mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada yang soreh, yang jelas menyatakan kewajiban jilbab, itu pasti dia akan menutup-nutupi itu pendapat siapa. Hanya mengatakan Al-Quran jangan ditafsiri hanya dari sudut pandang itu saja. Ada banyak penafsiran yang lain. Iya, siapa yang menafsiri yang lain itu siapa? Apakah dari kalangan mazhab Syafi'i atau dari kalangan yang lain? Jangan-jangan pendapat pribadi atau ulama yang jauh dari kapasitas seorang mujtahid. Inilah yang perlu kita kaji bersama, bahwa semua boleh berpendapat, entah itu tokoh agama, entah itu istrinya tokoh agama. Kalau memang sudut pandang kita ini jangan ketokohannya, tapi sudut pandang itu bagaimana mazhab Syafi'i memandang itu. Gitu ya. Jadi sudut pandang kita ini bagaimana mazhab Syafi'i memandang itu, walaupun ini tokoh kiai atau yang lain sebagainya. Kalau memang ada dari sudut pandang mazhab Syafi'i ada yang berbeda, maka kita perlu kaji. Namanya ini amanah dalam ilmiah. Jangan sampai kita dalam beragama ini, lah kiai itu begini kok katanya, lah kata tokoh itu begini. Oke, kita kaji dulu mazhab Syafi'i bagaimana. Karena satu-satunya yang selamat dalam beragama ini ma'ana alaihi wa ashabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mengikuti salah satu 4 mazhab, kemudian dalam akidah mengikuti
Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi itulah kita harus objektif dalam memandang, tidak memandang ketokohannya, kita pandang pendapatnya. Semakin kita mengikuti, berusaha hati-hati untuk mengikuti 4 mazhab di mana ulama-ulama salah memandang itu, maka kita semakin selamat. Ada kemungkinan selamatnya besar. Kalau kita ikut ulama-ulama sekarang itu, potensi salahnya besar karena jauhnya dengan Rasulullah. Kemudian juga segi ketakwaannya juga jauh dari ulama-ulama terdahulu. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.